Caranya gini ya, Nina menggunakan Benedetta itu senyaman Albert menggunakan Lee. Senyaman dulu Bang Sin menggunakan Hayabusa ataupun Claude. Senyaman Ahmad menggunakan Yuzo, seperti itu. Jadi kayak benar-benar mereka ini cukup fasih, cukup tahu celah atau gimana cara mereka untuk bisa memaksimalkan, ya kan, untuk hero itu tersebut. Baik, sementara itu dari Ark Yoshi sendiri, Lunox lagi dan lagi masih diamankan. Sementara itu udah ada lagi satu Popolon Pupa yang akan menjadi Roman di area mid-nya. Oke, dan kali ini tanpa adanya Lunox ya, masih ada Kagura sebenarnya untuk alter ego kalau mereka mau, atau mereka bisa mengamankan satu buah side lane kembali. Siapakah yang akan bisa atau mampu untuk menahan Benedetta, karena kan ini masih cukup fleksibel ya. Benedetta sendiri R7 bisa pakai, Albert juga bisa pakai kalau dia mau menggunakannya sebagai jungler. Jadi semuanya masih bisa terjadi sekarang di game yang kedua. Dan alter ego mereka terlihat cukup kuat juga sih kalau aku bisa bilang ya. Dengan adanya Chow yang dimiliki oleh alter ego, kita tahu ini adalah salah satu signature hero juga untuk Leo Murphy. Dia sangat annoying dengan Chow ya, dia berani banget untuk ganggu. Dia bakal liatin mukanya kalau itu perlu. Dan export jungler kah yang kembali menjadi pilihan untuk alter ego esports sebagaimana mereka bermain di game ketiga kemarin ini. Yap, kembali lagi Xbox muncul, posisinya di mana nantinya kita akan melihat, karena untuk sekarang juga lebih sering untuk berada di area jungle ya. Kalau dulu kita mungkin melihatnya untuk berada di area side, tapi ada perubahan lagi, ada pergeseran yang mengakibatkan kalau Xbox berada di area jungler juga ya sangat-sangat worth it juga untuk kali ini gitu. Betul, apalagi dia kan Betul. sebagai jungler, Xbox nggak bisa langsung dihajar gitu. Semua resource skill harus dilemparkan ke arah Xbox, apalagi dia punya Viraga Armor belum juga kalau sudah berhasil menyelesaikan Immortality. Jadi memang cukup banyak pekerjaan untuk bisa menumbangkan satu hero tersebut, lebih dari satu atau dua ultimate yang harus dilepaskan ke sana. Dan Lancelot kali ini oke, sudah mulai terlihat target ban ke arah Albert. Dan apakah hero-hero assassin akan dihabiskan sekarang ini? Ya sih. Kalau aku sih kayaknya hero Assassin Albert bakal dihabisin. Tapi kalau nanti dihabisin sekalipun, benar kata Opong, bisa saja dari seorang playnya menggunakan Benedetta. Tapi mungkin ditaruh di awal untuk Granger nggak sih? biar kelihatannya Albert ya kan. Betul. Ini Granger bisa di ban loh. Granger bisa di ban, tapi kayaknya Granger ini memiliki sedikit escape mechanism ketika di-dive-in oleh beberapa hero dari tim Alter Ego. Gimana Opong? Aku suka Yusuf Shin kalau mau di-ban sama alter ego esports. Atau Roger. Nah ini pertanyaannya ada banyak kan, masih bisa dimainkan juga Roger juga pilihan oke. Tapi kan alter ego mereka yang punya kesempatan untuk melakukan picking terhadap junglernya. Ya, mereka bisa mainin jungler export, mereka bisa taruh di samping juga untuk exportnya. Jadi masih terbuka luas juga gitu loh untuk alter ego esports. Dan Kaja. Wow, Kaja untuk sisi samping Skylar. Kali ini Skylar nggak dikasih Kajanya, bener-bener nggak bakal mau dikasih kesempatan menang dari tim Araki Alter Ego. Mereka benar-benar belajar dari Araki. Mereka memperhatikan Araki dan bahkan Ruby untuk seorang Nino pun tidak dibolehkan di game yang kedua, Pak Bro. Ya, Balmon masih terbuka, lapu-lapu pun masih ada. Kalau mereka memang masih mau mengambil satu hero melee lagi ataupun magical damage lainnya juga masih bisa diamankan, juga masih banyak pilihan juga yang bisa diambil oleh pemain dari Alter Ego Esports. Yes. Roger loh. Oke, Xbox samping fix. Xbox kayak di side. Kalau menurutku ya, dengan dipiknya Roger dari Alter Ego Esports, ada kemungkinan Arkehosi juga dipaksa untuk menggunakan Granger kembali sih. Kayak option mereka jadi cukup tipis ya dari marksman-nya, karena memang Roger, kita tahu banget ketika Roger juga nggak diganggu, dia punya space untuk melakukan farming kan. Itu akan ke snowball dengan cukup cepat gitu loh. Itu adalah sisi keunggulan dengan adanya Roger. Belum lagi Roger kan adalah tipikal marksman yang bisa menang berhadapan dengan assassin yang dia cukup tebal juga. Yep. Kan? Esmeralda samping. Oke, ini satu hero terakhir apa? Apakah fisikal atau sesi? Kalau mereka magical lagi too much kalau menurut aku pribadi. Karena ini udah cukup. Benedetta jungler kan? Bener gak? Jungler.
Benar jungler, karena mereka sengaja pick di awal, ya kan, supaya ini orang dari Alter Ego, orang pemain Alter Ego tuh bingung. Oke, gue ngamanin apa? Gue hero apa yang bakal gue pakai untuk tim RQC? Tapi ternyata dia pakai Benedetta jungler. Ini Benedetta punya skill escape mechanism yang benar-benar menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bisa punya immune, dia punya Electrofane Blow, tembus tembok, dia punya dash. Tidaknya, walaupun lembek, tapi dia bisa dengan damage yang besar. Dan escape mechanism yang tinggi, Albert mungkin bisa kabur dari jeratan atau dari perangkap Alter Ego. Dikejar langsung. Kemana engkau mau pergi, Benedetta? Kita tahu mobilitas yang dimiliki oleh Benedetta sangat-sangat tinggi, tapi ternyata hero terakhir yang diamankan oleh Alter Ego adalah ban balap, ya. Langsung aja. Mau pergi kemana lau? Aing tabrak, serius. Benar, ini juga dia ini loh, dia apa, Nino itu pakai Cho. Nino bakal coba maksa di arah samping, yang tentunya akan bertemu dengan seorang Skylar. Dan para pemain dari tim Alter Ego kayaknya kali ini harus siap untuk melawan RRQC, karena RRQC mereka juga belajar dari kesalahan di game pertama. Mereka belajar kalau mereka butuh early damage yang kuat dari segi junglernya. Dan tanpa berlama-lama kita bakal menuju langsung ke Land of Dawn. Are you ready, guys? I'm ready, and then let's go. Ini dia game kedua antara RRQC versus Alter Ego. Di atas ada Esme, di bawah ada lapu-lapu yang kita nggak tahu ini yang main itu Winda Basudara atau bukan itu ya, karena dia ada teorinya itu kan, teori gertakan apa teori apa itu namanya itu. Yes, benar banget, tapi lihat langsung diganggu begitu aja. Sally Boy dan Miracle Boy kali ini bakal coba untuk farming Purple Buffet terlebih dahulu, tapi Leo Murphy berada di garis depan, tapi Finn berdua untuk gigit seorang Leo Murphy. Pannya hampir kempes begitu saja. Melihat Albert bakal fokus ke arah Orange Spot terlebih dahulu, karena akan ada perebutan Little Wanderer arah sungai. Popol Kupai udah mulai maju ke bagian depan, ngegigitin langsung ke arah Baxia. Sedikit lagi bisa dilempar dengan satu ban dan juga lengkap dengan velg-velgnya. Langsung terkena ke arah punggung Leluno, sementara di bagian atas El Nino berlangsung aja berantem melawan dengan Esmeralda. Ini dia Queen of Choket, siap untuk memberikan tarian-tarian indahnya kepada El Nino. Wow. Untuk semuanya, baik untuk Alter Ego dan juga RRQC, kalau kita lihat di sini, mereka sedang melakukan setapan untuk bisa mengumpulkan item pertama kali. Iya, tapi Skylarnya sepertinya terjebak nih. Tapi sedikit lagi Epidra, apakah dia bisa langsung selamat? Sementara itu ternyata untuk kali ini tidak bisa kabur karena Sally Boy-nya berhasil masuk, double kill berhasil didapatkan juga. Ini akan menjadi snowball untuk Sally Boy dari early game-nya. Oke, tapi Albert gak boleh maju karena Albert harus mundur. Lihat, Albert gak punya damage kali ini. Udah ada 2 poin kill yang dimakan Sally Boy dan Miracle Boy, dan top lane adalah salah satu poin penting dan membuat tim dari tim Alter Ego langsung unggul Rp1.000 dari segi goldnya. Melihat dari bottom lane, para pemain dari tim Alter Ego Esports udah siap untuk standby melakukan turtle, dan Alter Ego kali ini akan coba dihambat oleh pergerakan RRQC. RRQC melihat dari CCTV, living by mandiri, udah standby. Albert sudah di sana, bahkan udah ngecek sedikit. Yap, ini untuk Baxia sendiri akan menjadi counter untuk beberapa hero di dalam tim ini gitu. Walaupun nantinya dia juga akan sangat-sangat sulit sekali. Sementara itu untuk turtle-nya berhasil diamankan oleh Albert. Berhasil mendapatkan turtle-nya Om Wawa. Dari 2 menit yang udah berjalan, seperti apa yang terjadi Om Wawa? Iya, dari Alter Ego mereka menguasai jalannya pertandingan sebenarnya untuk di awal-awal, karena dari segi gankingnya mereka bisa menang juga. Mereka masuknya Baxia, salah satu rover yang memiliki mobilitas sangat-sangat tinggi sekali dengan Baxia Shield Unity. Cuman memang untuk dari turtle-nya tadi ya, yang bisa diamankan oleh RRQC itu membawa mereka juga gak tertinggal terlalu jauh. Jadi pastinya ini Rogernya jangan sampai terlalu snowball cepat, tapi Windtalker sudah diselesaikan oleh Sally Boy. Akankah itu menjadi salah satu item pertama yang membawa Sally Boy nantinya kembali bisa mendapatkan pundi-pundi poin kill? Karena setapan dari pemain Alter Ego ini ngeri banget, dan itu pastinya cepat karena mereka punya Baxia. Terlihat di mid lane, tapi bisa sewaktu-waktu naik ke atas dengan Baxia Shield Unity. Oke, dan lihat Rogernya udah berada di arah top lane. Udah ada Lemurfi membuka Fisher. Finn menjadi pilihan. Sekali lagi damage juga bakal Trigo udah masuk, tapi ternyata nggak di follow begitu saja. Sekarang Nino pun harus tumbang. Damage yang besar diberikan. Sekali menuju ke arah belakang. Kilis didapatkan Lemurfi yang bisa ditumbang, tapi ternyata berhasil dihilang oleh seorang player dengan
satu buah stiker dan Albert masih bisa mengimbir dan satu tembakan terakhir triple kill bahkan seorang Albert di depan sana. Ahmad pun berhasil kabur dengan space escape-nya tapi Beberapa Albert tidak bisa kemana-mana. Looking for BNCC Sally Boy nafsu birahi anak muda tercatat kali ini di arah top lane Pak Pulu. Wow. Kembali lagi kita lihat sebuah nafsu dari anak muda, remaja, hampir aja maniak, digas habis-habisan, namun ternyata dirinya berhasil diamankan lewat nafsunya sendiri. Wow, again and again. Arakiyoshi, waduh, 3 orang digas habis sama Sally Boy loh. Gimana nggak mau? Iya, betul. Dan juga tadi kayak efek celengan ya dari Sally Boy sendiri yang sudah pecah gitu loh. 5 kill dan langsung terpecahkan juga oleh Arakiyoshi. Membuat dari segi goldnya nggak terlalu jauh. Selisih 1000 terus tiba-tiba sekarang cuma selisih sekitar 300-an ya. Arakiyoshi kita bisa bilang bahwa mereka masih akan bertahan untuk di early game dan kalau di bawah sampai dengan ke late game. Kalian bisa lihat di sana mereka udah siap dengan adanya Lunox. Mereka juga masih punya Esmeralda. Jadi kedua hero tersebut yang akan berperan penting. Turtle diamankan. Flapshot berhasil diblok oleh seorang Albert. Pada saat salah dikeluarkan, Ahmad berhasil bersahan tapi ternyata Pai menuju ke arah seorang Albert. Lapu-lapu menumbangkan 1 poin. RC tersisa seorang diri. 2 versus 1 bukan hal yang baik. Albert is kami menuju ke arah Sally Boy dan mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu karena Skyward dan juga Pinnya membantu pergerakan seorang Albert. RC pun tetap menjadi korban bulan-bulanan warga di arah top lane. Wow. Dengan darah yang cukup tebal itu pun tidak bisa membantu. Sekarang kita lihat aja Skylar ya turun ke bawah. Tapi itemization-nya Om, silakan Om Mawar. Ya, Roger bakal menuju ke War Axe dan Lightning Truncheon yang kita lihat sudah di set up juga oleh Clay sebentar lagi. Jadi Clock of Destiny Lightning. Sisanya kita masih akan menunggu nanti backupan damage dari arah belakang untuk lapu-lapu bersama dengan Benedetta. Yang kalau juga mereka bisa tempat atau cepat untuk melakukan pembelian terhadap item tersebut akan sangat baik untuk Arakiyoshi. Karena setapan untuk Alter Ego Esports dengan Chow Hexasis itu bakal sakit banget. Tapi ada miskick tampaknya dari Nino. Nino nggak ada yang lihat, biasa aja. Tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Alter Ego Esports di arah tengah bawah coba dipasang begitu saja. Lalu memberikan semua defense, berikan Sally Boy, mereka mau menuju ke arah seorang Clay. Muter begitu saja. Lihat ada R7 memilih untuk mundur. Prefect ke arah belakang. Komit dan Liam Murphy menjadi korban pertama Alter Ego Esports. Seperti bakal coba mundur tapi lihat Aleta Panapal dan seorang Ahmad Agung menjadi pilihan dan bahkan Albert berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. 2 hilang, tersisa Nino dan juga Pai di Alter Ego Esports. Iya, mulai mengamuk seperti ya untuk Arakiyoshi. Mereka sudah udah menemukan bagaimana momentum ataupun ritme permainan yang mereka inginkan dari game yang pertama. Di game yang kedua ini mereka mulai membalikan keadaan, mulai membombardir apapun pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego itu sendiri. Wave minion berhasil dihilangkan tapi ternyata untuk El Nino kali dengan Castle yang dikeluarkan oleh satu orang yaitu Clay dengan Lunox-nya itu begitu mengerikan. Lihat Albert, walaupun dengan 5 assist yang dia dapatkan, dia dengan sabar reflektors ditaruh begitu saja, gak peduli apa terjadi. Gila, R7 barbar banget. Dia berada di garis depan, dia gak peduli apapun yang terjadi. Dia intinya ngebuka reflektors dan bubarin pasukan Alter Ego. Ini satpol yang sesungguhnya Pak Polo. Langsung ngebubarin aja ya. Baik. Bennett-nya udah set up, pemain anarki juga udah mulai masuk. Untuk kali ini Leo Murphy masih berputaya dengan Baksia Silunetti juga. Dia nomor udah digunakan, berarti akan ada info untuk kali ini dia bisa kabur dari tersebut. Skylar sedikit lagi tersisa, tapi Skylar pun berhasil didapatkan sebentar pun terjadi bagian atau Lunox yang pun berhasil didapatkan. Sebentar untuk Finn masuk ke dalam rumputan. Untuk Rogernya juga harus dihilangkan, ditabrak kali ini dengan Baksia Silunetti sedikit lagi tersisa. Pai bagian belakang membakar, tapi Finn-nya masih bisa selamat dikejar oleh Pai. Tidak boleh kabur Rogi, tidak boleh. Pai kali ini Pai tetap mau fokus ke arah Finn. Dia mau komit begitu saja. Dia gunakan flickernya. Udah ada 1 War X dari seorang Albert, tapi El Nino kali ini bakal beberapa fokus untuk mendapatkan turret. Tapi ternyata real time win probability sekarang menuju ke arah Alter Ego dengan 61% keuntungan. Ahmad mencoba kabur, Albert juga ke sana. Nino standby position, tapi ternyata duel berikan untuk seorang Albert. Pun Albert harus tumbang kali ini, gak mungkin gak tumbang. Pasti dihilangkan begitu saja. Terlalu dive, terlalu birahi. Gelora Bay Alien kali ini berhasil dibungkam oleh tim Alter Ego Esports. Ini hebatnya dari Ahmad adalah di saat dia space escape dia masih sempat loh ngeluarin itu ya Omawa ya. Dengan LDA Magic dan juga poker tricknya itu loh, flame shotnya juga tadi on point. Wow.
Betul, dan itu bagus banget untuk Alter Ego. Kita bisa melihat langsung goldnya ke swing ke arah Alter Ego Esport. Dan bahkan mereka masih bermain objektif loh, meskipun agak kalah tipis-tipis dari segi tim fight, tapi objektif wise mereka menang. Dan R7 dapetin 1 juga. Wow, betul sekali. Tapi lihat, bakal coba dipaksa dari Sally pada Amerika Fly. Bakal coba untuk mundur, bakal coba untuk flank, bakal coba untuk cari posisi. Meanwhile di arah bottom lane, lihat Nino seorang di sekarang bakal memberikan pergerakan seorang Nino. Dua yang telah keluar, bakal dikasih oleh seorang Albert. Lihat Albert, Nino, apakah mereka bakal digunakan? Dan ternyata kali ini Nino terlambat menggunakan flaskernya. Terlambat karena lihat di belakang sana pasukan anarki Hoshi udah menunggu dari El Nino. Dan bahkan dari Clay tertangkap, ada pilihan saja diberikan. Lasis tadi tinggal belakang dan keluar. Wow, nggak berhasil mendapatkan apa-apa. Selipin apakah terjadi offense shot from Ahmad menuju ke arah seorang Albert tumbang. Spin bakal coba digaruk. Saya beri mereka away. Masih digaruk dulu domba ikut pelikan pos ke arah belakang. Tapi ternyata Leo Murphy berhasil menabrak dengan satu baksi. Ayo dede. Wow. Ini dia replay besar lagi kita langsung aja. Wow, bermainnya. Ya. Dimana kalau kita lihat memang di replay by Samsung dari Alter Ego, mereka berhasil untuk memenangkan duel ini karena dari arah Hoshi semua skillnya dilepaskan ke arah Nino. 1 ditugarkan untuk 3, bukanlah keuntungan bagi arah Hoshi dan Alter Ego. Mereka sadarkan hal tersebut. Oke, orang ini udah gak punya skill sama sekali, let's go, kita teruskan saja. Dan dari item build-nya Lunox Clay ini sakit banget ya. Dan Skylar sudah berhasil untuk menyelesaikan Feather of Heaven-nya akan menambah daya gedor untuk arah Hoshi. Tapi Alter Ego Esports dari sisi item mereka juga, Rogernya sudah sangat sakit sekali. Pai dengan Ice Core-nya akan sangat sustain di bagian depan. Belum lagi dia akan membeli Ice Queen 1 sebentar lagi. Lihat Pai seorang diri, apa yang terjadi? Viragamanya sudah pecah, masih ada Immortality. Ternyata Pai adalah salah satu baiting yang tidak dimakan oleh tim anarki Hoshi. Leo Murphy dari gas depan, buka vision begitu saja, langsung ada stiker EVOS untuk Anarki Hoshi dari Leo Murphy. Lihat 40 di area bottom lane, mereka masih fokus Skylar dan juga seorang Nino. Mereka coba untuk dorong satu sama lain karena yang lebih diuntungkan adalah Nino dengan ada perolehan turret lebih untung dibandingkan Anarki Hoshi. Walaupun poin killnya sama, tapi ternyata gold difference-nya lumayan berbeda 2040. Yap, 3 banding 1 dari objektifnya loh. Tapi di tengah coba kita lihat lagi, ada 2 orang berhadapan dengan 2 orang juga, tapi nggak mau masuk jauh lebih dalam lagi, nggak mau terlalu nyebrang dari area sungai. Lordnya udah mulai dicolek, Albertnya bertemu langsung dengan Pai. Ada Phantom Slash dikeluarkan, masih ngedes sekarang yang berbeda, mentok ke arah dinding. Benjol dah tuh kening. Sementara itu di bagian bawah udah ada Sauli kembali ke Sanmu lagi langsung dikeluarkan, digigit aja oleh Kupa. Sementara di bagian belakang, tapi lagi juga pokoknya kali ini menuju ke arah Skylar pernah tumbang meletup begitu saja. Harus hilang dengan adanya Lord yang terbunuh yang sangat bebas. Para pemain tim Alter Ego Esports mendapatkan keuntungan 2 hilang. Albert pun kayaknya nggak bakal bisa menahan di arah bottom lane, dan bahkan para pemain tim Alter Ego Esports bakal coba fokus menuju ke arah satu buat tim fight dalam mid lane. Refleksi sekarang belakang dilewatkan begitu saja, nggak ada yang mau, tapi shutdown 1-1 antara Ahmad dan juga Clay sama-sama support. Ini adalah keuntungan untuk Alter Ego. Kenapa? Karena Clay nggak bakal bisa ngebaiting di arah Lord yang dilakukan Seri Boy sekarang juga. Yap, tapi Purple Buff-nya masih sempat diambil ya dengan satu retri yang dimiliki juga. Kemudian itu di bagian bawah Ahmad yang bisa kadang El Nino mencoba untuk menggocek, tapi Phantom Slash dikeluarkan oleh Benedetta pun. Wow, itu bisa mengambil dirinya, tapi tidak dengan Lord karena pancingan dan juga buying time yang diberikan sangat-sangat baik sekali. Wow, luar biasa dari Alter Ego, dari Nino juga. Dan ini dia untuk real time win probabilitas kita by Samsung Galaxy A series 64% untuk Alter Ego. Yes, mereka berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama tadi, dan juga kalian bisa lihat di sini Alter Ego mereka sangat kuat sekali ketika masuk ke dalam team play. Meskipun dari Nino sendiri dia dihajar, itu dari darahnya dia cepat sekali untuk turun drastis, turun ke bawah, tapi masih sanggup untuk membeli waktu. Mekanik dari Nino yang terlihat sangat cakep sekali bagi Alter Ego sekarang. Ya, betul banget. Tapi kalau bisa aku lihat di bottom lane, Lord sudah siap, dan ini akan menjadi fight yang cukup penting. Kalau bisa berhasil di tangan Anarki Hoshi bisa membalikan keadaan, tapi ternyata Sinta begitu saja. Kepada flow akan kali ini daerah ini bisa coba dilepaskan begitu saja. Sekarang mencoba dengan
Police Harmony bukan Police Monster. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego belum ada yang menuju ke arah ini turret dan Lordnya sudah selesai. Mereka masih mengandalkan super minion di jalur yang berbeda. Kini mau diperiksakan, tidak ada Albert sampai menuju detik yang ke-20. 20 detik sangat berharga untuk Alter Ego. Apakah mereka manfaatkan? Ternyata Finn bakal dipasang masuk dalam meja 30 detik. Prefector masih ada, masih coba ditahan dan para pemain dari tim Alter Ego mereka coba dapetin satu, mereka coba ditahan dan turretnya bakal jadi objektif 40. Iya, ini R7 kalau sampai tumbang ini akan menjadi gebrakan baru lagi untuk Alter Ego Esports loh, karena sejauh ini R7 begitu bisa mendinai seluruh apapun yang dikeluarkan oleh pemain Alter Ego dan juga Purple Buff menjadi milik dari Sally Boy. Harus reset lagi dari pemain Alter Ego sebelum mereka nantinya men-set up ulang strateginya nih Om. Iya. Oh my God. Dan aku bisa bilang ya, Alter Ego mereka cukup disiplin kali ini. Mereka nggak langsung naik untuk ngepok-ngepok lagi pemain dari RP Hoshi. Mereka memilih untuk mundur dulu, retreat, regen di base mereka, dan akhirnya mereka kembali lagi dengan keuntungan satu buah inhibitor. Dan dari segi damage yang memang play yang paling besar, tapi 3 berikutnya itu datang dari Alter Ego. Ada Ahmad Pai bersama dengan Sally Boy. Jadi untuk kejar-kejaran damage masih sangat memungkinkan. Tapi dari segi item RP Hoshi kali ini mereka tertinggal, dan Conceal bakal dipakai juga untuk menyerang pemain Alter Ego. Oke, tapi ternyata ada tim fight dari top lane sana. Dari meja 3 bakal termasuk play order brilliant di saat yang tepat. Tapi Sally Boy, what are you doing? Terlalu dive in, Alex final blow, semua all out. Dan bahkan Sally Boy masih bisa berhasil menyelamatkan dirinya. Bahkan Fitness sisa beberapa cara terakhir dari benar-benar Murphy. Never dikeluarkan, Desi lakukan. Dan Albert gak mau meninggalkan seorang diri. Satu immortality pun masih ditahan, tapi Malapai mengusir mundur seorang Albert yang sudah berusaha menyelamatkan sang kapten kali ini. Mau. Di tempat lain juga loh, ini tempat lain ada Nino yang diambil loh Mawa. Betul, dan 1 untuk 1 ya. Jadi nggak terlalu rugi juga untuk RP Hoshi. Mereka akan masih bisa bertahan. Cuman memang harus berhati-hati karena tadi si Leo Murphy sangat tanky sekali, dan bahkan kalkulasi damage dari Leo Murphy, dia sadar kalau dia masih sanggup untuk menahan sampai dengan bantuan belakang itu masuk loh. Yes, bener banget. Dia paksa begitu saja. Tapi R7 sepertinya harus mundur. Lihat, Leo Murphy telah dibuka. Sally Boy di depan sana. Sally Boy nggak boleh kayak tadi lagi. Kalau Sally Boy kayak tadi lagi tuh bisa dipastikan dia bakal di-all-out. Untungnya tadi Sally Boy Clay-nya nggak nge-burst damage karena Sally Boy. Clay-nya pakai Rebellions, dan damage yang diberikan terhadap tim Araki Hoshi terhadap Leo Murphy termakan Rp105.000 apapun. Wow, Murphy banyak banget ya, udah 3 digit duluan dia ternyata 105.026. Ada orange buff-nya, pie-nya nggak apa-apa, ganggu terus pokoknya, selalu mengganggu area pertahanan. Sebentar Leo Murphy melihat dari kejauhan, andai saja pie-nya butuh bantuan, di situ siap untuk Leo Murphy langsung hadir dan juga memberikan pertolongannya di bawah. Oke, tapi kali ini para pemain dari tim Araki Hoshi sepertinya berhasil mencoba untuk nge-press menuju ke arah Lord yang terhormat. Alter Ego masih mencoba untuk mendapatkan Lordnya, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego Esports dipukul mundur kembali, nggak mau dapetin Lordnya kayaknya ya guys ya. Iya, hehe. Pertempuran kembali akan pecah sesaat lagi, dan ternyata Well Dragon-nya berhasil langsung mendapatkan ke Esmeralda. Esmeralda tidak akan lagi bisa bertahan, Skylar di sini udah langsung dipulangkan begitu aja. Double kill untuk Albertnya pun bernasib yang sama, sementara Lord terbuka dengan begitu bebasnya, begitu indahnya akan menjadi milik dari Alter Ego Esports. Ini bencana akhirnya keluar juga karena para pemain dari tim Alter Ego harus mendapatkan Lord ketika 2 pemain hierarki hilang di telan bumi. Kembali probability-nya meningkat sampai 68%, Pak Lupung. Iya loh, Mawa. Menurun lagi nih probability dari hierarki ini, Mawa. Yes, dan dari RQ mereka gak mau kehilangan 1 atau 2 pemain seperti itu, karena udah pasti Roger itu bakal memberikan deal damage yang terbesar, dan gak ada yang bisa langsung instan juga lebih ke arah dari Roger ya. Dan ini berbahaya banget RQ Hoshi, mereka harus bisa menahan serangan terakhir dari Alter Ego sekarang. Yap, itu dia. Lordnya pun mungkin sesaat lagi akan langsung menabrak karena dia udah berjalan di bagian atas sana. Di bawah dibersihin terlebih dahulu. Orange buff-nya akan langsung diamankan. Jus jeruk udah langsung diambil juga oleh Sally Boy. Nikmat banget. Dia siap untuk langsung meminum dan juga menambah lagi lewat potion yang udah diamankan. Hehehe. Tapi kali ini 40 bagian atas loh. Ini dia Paul Janskar. Silahkan. Ini Victor Torres sudah hilang, dan para pemain dari tim Araki Hoshi harus cepat bola top lane Murphy sekarang atau maut Payu udah kehilangan perang armornya, tapi Rod masih bertahan mencari mortality. 2 strike berikan sekali, bahkan cuma itu baik begitu saat masih dapat 1 poin lagi ke arah belakang, tapi
dengan seorang Clay mempertahankan base yang mereka miliki, Pak Pulo. Yap, sudah gundul dan harus memiliki reboisasi ini. Tapi sementara itu, kita lihat aja ada Telemetri dan juga Space Escape yang dikeluarkan oleh Ahmad. Mencoba keberuntungannya. Apakah ada momen untuk bisa men-take down langsung ke arah Albertnya, Om Wawa? Iya, di sini dari Alter Ego Esports mereka langsung mundur dulu untuk sementara waktu. Mereka nggak ingin naik ke atas meskipun mereka unggul dari segi hero ya. Kita bisa lihat bagaimana placement dari seorang Harley masih jauh banget. Ahmad di bagian belakang masih coba untuk mundur juga sih. Jadi ya cukup disiplin dari Alter Ego Esports. Oh, bagus banget, dan bisa dibilang ini adalah hal yang luar biasa. Dan kembali lagi terulang, Arakiyoshi melawan Alter Ego Esports masih bisa ditahan di late game seperti ini. Ini saya seperti dejavu, ya kan? Dimana Grand Final season 6 ini benar-benar sekeras ini. Dan replay bakal dibahas sama, silakan. Iya sih, dia replay kita by Samsung di mana bisa ditahan oleh Arakiyoshi, tapi memang harga yang dibayar oleh mereka juga cukup mahal karena semuanya gundul dari segi inhibitor dan juga masih bisa diamankan 2 kill untuk Alter Ego Esports sendiri. Yap, tadi mereka udah berjalan bersamaan, udah konsil juga yang digunakan, mereka hilang semuanya, siap untuk melakukan initiate. Tapi untuk sekarang hanya melihat dari kejauhan aja, hanya menatap seakan-akan penuh arti di dalam tatapan masing-masing. Oke. Tapi kita lihat para pemain dari tim Alter Ego memaksakan menuju ke arah backline, fokus ke arah Finn, tapi ternyata di sana langsung ada R7 membuka dengan Dread Fighter, Fire Flicker ke arah belakang, dan Morphin menjadi pilihan. Tapi Nido bakal fokus ke arah Finn-nya bakal digebukin begitu saja bersama dengan seorang Ahmad, dan tercatat Sally Boy dan mereka Boy ditinggalkan. Tak ada yang bisa mengcover, tapi lihat Ahmad Harley. fokus ke arah Finn, Harley-nya bakal coba dapetin poin, tapi ternyata tidak. Satu bandar 5 tidak ke Pocket Trick, malah menuju ke seorang Kupa. Pocket Trick dikeluarkan, Ahmad Twitter terangkat, dan Space Escape gak bisa, masih bisa bertahankan, tidak terlalu lama. Ini saat demi ketiga, mereka sudah didapatkan. Nino dirubah begitu saja, langsung berikan ke arah depan, dan Nino masih coba untuk menggocek permainan dari tim Arakiyoshi, dan di belakang sana Skylar pun masih berikan dia dengan cukup skill listrik didapatkan, hilang, 3 hilang. Ini bisa dibalikan keadaan oleh tim Arakiyoshi, akan ke one strike push, tersisa Leo Murphy, Om Wawa. Wow, luar biasa banget tadi Alter Ego berusaha untuk menciptakan suatu space dengan adanya Ahmad yang langsung menuju ke bagian base juga memberikan distraksi, tapi ternyata Arakiyoshi mereka masih sanggup untuk menahan meskipun kehilangan 3 pemain. Jadi ini adalah reset untuk Arakiyoshi, tapi Alter Ego mereka harus lebih sabar lagi karena sampai terulang kejadian yang sama bukan mustahil. Kita akan melihat suatu comeback dari Arakiyoshi, dan itu bisa menjadi salah satu ulangan juga di final season yang ke-6 kemarin, Ozi. Aku sudah bilang, aku lihat ini seperti dejavu, ya kan? Dejavu di mana Alter Ego mencoba memasakkan endgame, memasakkan team fight, tapi ternyata Arakiyoshi mereka dengan tenang, mereka dengan sabar, sedikit demi sedikit mencoba untuk mereset semua. Dan posisi kali ini sejujurnya, walaupun probability masih dimenangkan oleh tim Arakiyoshi itu karena adanya turret yang hilang. Tapi kalau aku bilang, dari laning 3 yang berbeda, mereka tuh udah mulai kembali setengah-setengah. Dan lihat di depan sana, Clay memberikan damage terhadap Sule Murphy, Clay pun seperempat awal. Lihat hilang ditepuk oleh seorang bapak Lord terhormat. Tapi retribution siapa kali bakal mengamankan kali ini? Di depan sana, Cato didapatkan, sekali harus hilang. F7 dan bahkan para pemain tim Alter Ego Esports mencoba untuk mengamankan Lord di sisi lain. Albert is coming, Lord reset begitu saja. Dari seorang Ahmad masih mau lebih jauh. F7 bisa mempertahankan base mereka. Tersisa 2 pasukan Arakiyoshi, Albert dan Finn. Apakah mereka mampu mempertahankan? Payo udah gak punya immortality. Jadi pada mereka bakal coba fokus. Apakah ini masih bisa ditahan? Karena tersisa 2 orang. Seperti Grand Final FPL season-nya ke-6. Dan lihat Albert naik keluarkan. Jadi tidak cukup bakal teruskan serang kupanya. Tapi bahkan Albert masih keluarkan. Selway harus hilang. Kilis didapatkan. Albert 2 versus 1 mati coba dikoyak. Ini bagaimana Alter Ego berhasil memukul mundur lagi, dan ini sepertinya game yang akan dimenangkan Alter Ego karena terlalu lama menunggu pemain pasukan lagi untuk kembali hidup. Alter Ego